iri hati dan sebagainya, saudara, maka yang timbul adalah perbuatan-perbuatan yang tentunya menyakiti hati Tuhan. Seperti yang kita baca di dalam pembacaan firman Tuhan ini, Kain menjadi sangat marah sehingga mukanya muram. Coba saudara boleh lihat kiri kanan, apakah mukanya muram? Boleh? Dan senyum Bapak Ibu saudara sekalian, amin. Atau mungkin sedang so lelah kita tadi, malah ada bakar bulu yang sehingga sampai lahat baru tidur. Mungkin akhirnya pada saat ini semua mengantuk ini. Jadi saya percaya bahwa kita dalam merayakan pengucapan syukur kita bersuka cita, amin. Apalagi jemaat ini namanya Happy Family, amin. Selalu ada sukacita, bersuka cita, ya saudara. Nah, bagaimana kita bisa tahu seleranya Tuhan? Bagaimana kita bisa memiliki hati yang bersih, yang tulus, yang murni, ya saudara? Tentunya kita perlu memiliki yang namanya kepekaan mendengar suara Tuhan. Amin. Kita bisa tahu seleranya Tuhan ketika kita peka mendengar suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam pembacaan yang kita baca, Tuhan sudah memperingatkan siapa? Kain. Pada waktu hatinya mulai panas, pada waktu mukanya mulai muram, Tuhan sedang memperingatkan Kain. Sebenarnya Tuhan berbicara kepada Kain. Kain mendengar suara Tuhan. Pada waktu itu Tuhan memperingatkan Kain. Ya, pada waktu itu di dalam ayatnya yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi untuk bisa tahu seleranya Tuhan, untuk bisa memiliki hati yang bersih, yang tulus waktu mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Tuhan, kita perlu memiliki yang namanya kepekaan mendengar suara Tuhan. Amin. Memiliki yang namanya kepekaan mendengar suara Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan Kain. Berapa banyak kita juga kadang-kala sudah diperingatkan oleh Tuhan untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, karena itu akan justru menjerumuskan kita di dalam dosa. Tetapi kita mengabaikan suara Tuhan. Banyak kali kita mengabaikan suara Tuhan. Sama seperti Kain, Tuhan sudah memperingatkan. Sebelum Tuhan mendatangkan hukuman kepada Kain, sebelumnya Tuhan sudah memperingatkan Kain waktu dia mulai marah, waktu panas hatinya. Tuhan bilang, Kain, apakah nganape muka ini yang mau berseri-seri? Tapi kalau ngana nyandak ya berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu menggoda, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang katakan, dosa itu sangat menggoda. Mendakwa cuma 1 tahun 1 kali, habis itu bertobat ulang. Ya, saudara, dosa itu sangat menggoda. Tapi Tuhan berkata bahwa kita sebagai orang-orang percaya bukan dikuasai oleh dosa, tetapi kita harus berkuasa atas dosa itu. Amin. Kita diberi kuasa untuk berkuasa atas dosa. Kita mengalahkan kuasa dosa. Tuhan memberi peringatan banyak kali. Mungkin kita tidak bisa dengar suara Tuhan secara audible, tetapi Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Amin. Tuhan berbicara melalui firman-Nya, melalui hamba-hamba Tuhan kepada kita, memperingatkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah peka mendengar suara Tuhan. Amin. Supaya kita bisa tahu seleranya Tuhan, supaya kita punya hati yang tulus, kita mesti peka mendengar suara Tuhan. Kemudian kita perlu memiliki yang namanya penguasaan diri terhadap dosa. Kadang-kala kita lemah di sini dalam buah-buah roh. Penguasaan diri. Kadang-kala kita mulai berdalih kepada Tuhan. Roh penurut, daging kok lemah, pendeta. Ya, kita harus sebagai orang percaya memiliki yang namanya penguasaan diri terhadap yang namanya dosa. Dan ini semakin sulit, semakin harus butuh perjuangan yang ekstra di hari-hari ini. Karena tantangan kita di hari-hari ini semakin banyak, semakin kompleks, semakin besar. Kemudian saudara, kalau kita sudah dengar suara Tuhan, kita memiliki penguasaan diri terhadap dosa, kita mesti juga memiliki yang namanya ketaatan kepada suara Tuhan. Kain dengar suara Tuhan, Kain dengar peringatan Tuhan,
tetapi kalian tidak taat. Berapa banyak orang yang datang di gereja, dengar firman, pulang sama saja. Dengar suara Tuhan, tetapi tidak taat. Ini yang Tuhan sedang cari hari-hari ini. Yaitu orang-orang yang bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi orang-orang yang apa? Taat kepada Tuhan. Karena hanya dengan ketaatan kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Hanya dengan ketaatan korban syukur kita bisa diterima oleh Tuhan. Hanya dengan ketaatan segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Saya percaya kita semua senang kalau kita contoh membuat makanan di rumah, apalagi hari ini pengucapan. Kemudian tamu-tamu yang datang itu mencicipi dan menikmati makanan yang kita buat. Amin. Suka enggak? Suka. Ibu-ibu apalagi ya, yang membuat makanan. Itu rasa aku tapi podeng. Aduh enak anak podeng. Nah, resep apa ini? Senang sekali. Tapi sangat sedih ketika sobek yang banyak-banyak, marnya enggak ada takure. Enggak enak. Ya, tentu sama seperti itu. Ketika kita persembahkan korban syukur kepada Tuhan, kita menginginkan Tuhan menerima korban syukur kita. Karena itu harus mempersembahkan sesuai selera Tuhan dan dengan hati yang tulus. Bagaimana itu saudara? Kita harus punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Kita harus punya penguasaan diri terhadap dosa. Dan kita harus memiliki yang namanya ketaatan. Karena kalau tidak kita miliki hal-hal ini, kalau kita lihat Kain cuma dengar suara Tuhan, tetapi tidak melakukan, tidak taat kepada peringatan Tuhan. Justru dia melakukan yang sebaliknya. Malah kejahatan-kejahatan yang lebih besar dilakukan oleh Kain. Dia membunuh adiknya sendiri. Dia merancangkan yang jahat terhadap adiknya. Dan kemudian apa saudara? Bukan berkat yang dia terima, tetapi apa? Kutuk. Kutuk yang dia terima karena ketidaktaatan mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu banyak kali saudara kita sudah Tuhan peringatkan, waktu Tuhan mau kasih sesuatu, baik penghukuman maupun berkat, pasti Tuhan sudah memberikan peringatan terlebih dahulu. Tetapi apakah kita mau taat? Apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Apakah kita mau pekah untuk melakukan suara Tuhan? Kita bukan menolak suara Tuhan, kita bukan membangkang terhadap suara Tuhan, tapi ya Tuhan, aku mau taat. Aku mau taat Tuhan. Sehingga yang terjadi ketika kita mau taat adalah berkat Tuhan yang datang kepada kita. Sama seperti juga hari ini. Momen pengucapan syukur harus dirayakan, harus dilakukan berdasarkan cara-caranya Tuhan. Amin. Sebenarnya pengucapan syukur esensinya adalah kita bersyukur kepada Tuhan, bukan makanannya, ya, bukan pasiarnya, tetapi ucapan syukur esensinya adalah kita menaikkan syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita, yang sudah menolong kita, yang sudah menyelamatkan kita. Itulah esensi dari ucapan syukur yang sebenarnya. Bahkan saudara, Tuhan juga berkata bahwa pengucapan syukur atau ucapan syukur itu bukan hanya dilakukan temporer, bukan hanya dilakukan sementara, bukan hanya dilakukan pada hari-hari khusus saja, tetapi harus dilakukan setiap waktu. Amin. Dalam segala keadaan, dalam segala hal, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana ketika kita dalam keadaan yang tidak baik? Dapatkah kita mampu juga untuk bersyukur? Apakah ketika Tuhan lebih mengindahkan korban orang lain, kemudian korban kita tidak diindahkan, apakah kita tetap masih dapat bersyukur kepada Tuhan? Ataukah justru kita menjadi marah, kita menjadi panas, kita iri, dan kita mau merancangkan kejahatan kepada orang lain? Ingat, dengar suara Tuhan. Amin. Peka terhadap suara Tuhan, taat untuk melakukan firman Tuhan. Mari membuka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-1. Saya mengatakan tadi bahwa seleranya Tuhan adalah korban bakaran berupa domba. Pada waktu itu di dalam aturan kebenaran firman Tuhan di perjanjian, Tuhan jemu akan apa? Korban bakaran
bahkan banyak-banyak. So kasih banyak-banyak, tetapi saudara apa? Tuhan tidak suka. Kenapa? Sudah dipersembahkan, Tuhan kan mau lembu, domba. Saya sudah persembahkan banyak-banyak, kami sudah persembahkan banyak-banyak, tetapi Tuhan berfirman bahwa Tuhan jemu, Tuhan tidak suka. Apa yang membuat ternyata korban mereka ini tidak disukai oleh Tuhan? Jadi banyaknya itu tidak menjadi ukuran, Bapak Ibu. Banyaknya tidak menjadi ukuran korban itu diterima atau tidak. Tuhan berkata bahwa Tuhan justru sudah muak. Di dalam ayat 12, kenapa? Ini yang menjadi alasan. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Jadi mungkin mereka membawa korban persembahan banyak-banyak, tetapi hanya supaya dilihat orang. Datang ke gereja hanya supaya apa? Dilihat orang. Sehingga Tuhan tidak senang. Tuhan mau dengan sungguh. Terus dikatakan, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ini yang saya katakan. Banyak kali perayaan-perayaan kita penuh dengan kejahatan. Mabuk dan akhirnya maka lain, kecelakaan tinggi terjadi. Perayaan pulang dalam keadaan apa? Mabuk. Tuhan berkata bahwa aku tidak tahan melihat perayaanmu itu yang penuh kejahatan. Ada bawa amplop korban syukur, pengucapan syukur banyak-banyak, maka Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Dipersembahkan tidak dengan caranya Tuhan. Penuh dengan apa? Kejahatan. Oleh karena itu biarlah perayaan pengucapan syukur yang kita rayakan, khususnya jemaat GBI Happy Family, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Sudah di sana, perempuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu. Berhentilah berbuat jahat. Amin. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumat, akan menjadi putih seperti domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi yang Tuhan kehendaki paling utama benar-benar adalah hati kita yang tulus, hati kita yang bersih. Yaitu apa? Ada pertobatan. Amin. Ada pertobatan waktu kita datang mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Hati kita penuh pertobatan. Alkitab berkata, berhentilah dari kejahatan. Kita tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kemudian kita berkata, Tuhan ampuni aku. Tapi sebentar saya mau lagi Tuhan. Datang lagi minggu depan, Tuhan ampuni aku. Tapi kembali lagi saudara. Tidak berhenti. Tapi saudara terikat dan berputar-putar di dalam dosa yang sama. Ini adalah satu kejahatan. Dan Tuhan berkata, kejijikan bagi Tuhan. Dan korban sebanyak apapun tidak dapat menutupi segala perbuatan jahat kita ketika kita tidak akui, kita tidak tinggalkan, dan kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini, biarlah dalam momen pengucapan syukur ini kita mau mengingat Tuhan. Apapun keberadaan hidupku, ada hal-hal yang tetap aku dapat syukuri dalam hidupku. Sekalipun mungkin beban pergumulanku belum diangkat,
atau belum terselesaikan saat ini, aku tahu Tuhan Engkau tetap baik. Aku akan tetap terus bersyukur. Aku mau peka terhadap suara-Mu Tuhan. Aku mau tahu selera Tuhan, apa yang harus aku persembahkan saat ini Tuhan, sehingga waktu aku datang kepadamu Tuhan, menaikkan korban syukur, Engkau menerima, dan itu menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit pergi dan kita mau berdoa. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian. Saat ku masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Dengan segenap hati naikkan pujian ini. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan ku bawa
terhadap suara Tuhan. Mari kita mau berkata, Tuhan aku mau taat. Tuhan aku mau persembahkan yang terbaik. Hati yang tulus tanpa marah, tanpa dendam, tanpa iri, tanpa dengki Tuhan. Bertobat, meninggalkan segala jalan-jalan kami yang jahat, sehingga korban syukur kami berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga korban syukur kami menyukakan hatimu Tuhan. Ku bawa korban, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Izinkan Tuhan lawat kami Tuhan. Ini kerinduan kami di hadirat-Mu Tuhan. Jangan lewati kami Tuhan. Datang jamah dan urapi kami Tuhan. Sebab Tuhan baik selamanya. Biar kami mulai kembali Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang dipulihkan, hati yang dibersihkan Tuhan, hati yang baru, hati yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Hamba-Mu telah selesai berbicara pada saat ini Tuhan. Tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidup setiap umat-umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-umat-Mu pergi berada, apapun pergumulan tantangan umat-umat-Mu, Roh Kudus akan terus berbicara. Roh Kudus akan terus mengingatkan setiap firman-Mu atas umat-umat-Mu, sehingga Tuhan umat-umat-Mu menjadi umat-umat yang benar-benar Tuhan mengalami berkat Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, jadikan kami umat-umat-Mu yang selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, selalu mempersembahkan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang hebat, Allah sumber segalanya, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya.